Assalamualaikum sahabat IT komputer, apa kabar? Sebelumnya saya sudah bahas mengenai VPS, yang mana VPS yang saya punya, saya pointing beberapa domain. Oke, namun sekarang saya akan membahas perbedaan kalau kita menggunakan hosting, apa kita menggunakan VPS, atau kita menggunakan cloud server. Oke, untuk hosting ada beberapa kelebihan dan juga ada beberapa kekurangannya, sahabat. Misalnya contoh seperti ini, hosting adalah satu server, satu sistem operasi, dipakai banyak user. Ya, satu server, satu sistem operasi dipakai atau disewakan oleh beberapa user. Andai kata server kita banyak ditempatkan beberapa user, maka otomatis memperlambat dari akses website kita. Karena sudah terlalu banyak ditempatkan beberapa user dalam akun atau dalam satu operasi tersebut, sistem operasi tersebut. Memang dari segi anggaran, sewa hosting lebih murah dibanding kita menyewa VPS. Jadi seperti itu. Nah, sekarang apa itu VPS atau Virtual Private Server? Jadi VPS itu artinya kita di setupkan sistem operasi sendiri dan kita diberikan IP public yang unik sendiri, tidak dipakai untuk yang lainnya, tidak seperti hosting, satu IP public digunakan untuk yang lainnya. Jadi kita mempunyai satu IP public unik dan satu sistem operasi yang bisa kita lakukan konfigurasi sendiri. Jadi seperti itu. Nah, kita juga bisa lakukan pointing beberapa domain kita di VPS yang kita punya. Juga kita dikasih untuk akses langsung ke super administrator atau command line, atau juga kalau di Windows itu misalnya CMD, command prompt, untuk lakukan konfigurasi dari server kita sendiri. Jadi sepertinya ini memang untuk VPS itu agak lebih mahal ya sahabat. Kenapa? Karena kita punya IP public sendiri dan kita punya sistem operasi sendiri, ya, dan kita bebas untuk lakukan konfigurasi. Oke, tapi tetap ibarat kata seperti ini. Kalau VPS itu bisa saya ibaratkan seperti gedung, yang mana di dalam gedung tersebut mempunyai banyak apartemen, gitu, yang mana apartemen itu mempunyai banyak orang yang menempati, seperti itu, dan mempunyai akses sendiri-sendiri terhadap meteran listriknya, seperti itu ya, itu diibaratkan. Nah, sekarang ada lagi yang lebih tinggi dari VPS, adalah cloud server. Oke, layanan dari cloud server ini sebenarnya kita menyewa server pribadi, yang mana server pribadi itu secara online, dan layanan cloud server itu banyak sekali, seperti yang sering saya gunakan adalah misalnya Google Cloud, atau AWS, itu adalah layanan-layanan dari cloud server. Nah, contohnya seperti ini, misalnya untuk cloud server, nah misalnya contoh gini, Anda bisa cari aja di internet dan ketik misalnya contoh cloud server. Saya juga sudah memberikan tutorial bagaimana melakukan konfigurasi terhadap cloud server kita, di mana saya menginstal sistem operasi di cloud server
saya menggunakan Google Cloud. Nah, untuk cloud server ini berarti kita punya server secara online dan kita diberikan IP public secara khusus, dan kita juga bisa memilih sistem operasi yang kita inginkan seperti itu, dan juga kita juga bebas memilih untuk penempatan lokasi server kita itu mau di regional mana, mau di Indonesia atau di negara-negara lainnya. Jadi seperti itu. Jadi sama seperti kayak VPS, kita dikasih akses untuk bisa remote melalui command line. Ya, seperti itu. Itu adalah cloud, dan kita intinya di cloud ini bebas melakukan konfigurasi seperti itu. Semakin besar resource yang kita pakai, misalnya contoh nanti di cloud itu kita bisa di cloud itu kita bisa memilih misalnya berapa RAM yang kita butuhkan, ya, terus prosesornya kita mau pakai apa, seperti itu. Nah, terus di negara mana, ingat semakin besar RAM, semakin besar prosesor, dan pemilihan dari regional itu juga bisa mempengaruhi harga sewa dari cloud server tersebut. Jadi, sahabat bebas mau gunakan apa nih, tergantung kebutuhannya masing-masing. Mau menggunakan hosting, atau mau menggunakan VPS, atau mau menggunakan cloud server. Contoh ya, saya akan kasih contoh, misalnya di sini saya menggunakan VPS dan saya biasa akses. Ketika saya sudah langganan VPS, maka saya diinformasikan ke penyedia VPS tersebut untuk username dan password saya. Contohnya seperti ini, biasanya saya mengaksesnya menggunakan software yang namanya adalah PuTTY. Ya, di sini kita tinggal akses IP public dari VPS yang diberikan, lalu kita bisa menggunakan SSH seperti itu, dan portnya ini. Nah, contohnya sini saya akan coba akses, open. Nah, di sini loginnya, ya, kita dikasih informasi oleh pihak penyedia VPS tersebut, username dan passwordnya. Langsung aja saya coba. Nah, di sini saya sudah login VPS dengan sistem operasinya adalah Ubuntu, ya. Dan di sini saya tinggal lakukan konfigurasi yang saya perlukan. Jadi VPS ini sangat menarik karena di sini kita bisa melakukan konfigurasi sesuai dengan keinginan kita. Jadi seperti itu sahabat, ya. Contohnya yang sudah saya bahas tentang bagaimana saya melakukan pointing banyak domain ke dalam VPS saya. Jadi seperti itu sahabat. Mungkin jika ada yang bertanya lebih lanjut bisa komen di komentar saya, bisa komen di komentar, oke. Dan kalau ada masukan juga bisa komen di komentar. Oke sahabat IT Komputer, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.